Kata ulama salaf, ada 5 perkara lain selama bulan Ramadan yang bisa menyempurnakan pahala kita. Pertama, qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul laili. Qiyamul lail maksudnya tahajud, salat malam, tarawih dan yang semacamnya. Beribadah di malam hari. Kemudian yang ketiga, mujalasatus salihin. Bermajlis dengan orang-orang baik. Kalau mau berkawan di bulan Ramadan, berkawanlah dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, supaya tidak menjerat kita kepada hal-hal yang berdosa. Karena kalau teman kita tidak baik, teman kita tukang gibah, akhirnya duduk ikut gibah. Teman kita tukang fitnah, duduk sama dia, akhirnya ikut fitnah. Maka ini bisa mengurangi pahala berpuasa, bahkan menciderai Ramadan. Kemudian yang keempat, at-tadarru inda sahar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Karena itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan yang kelima, khala'ul batni. Di malam hari, terutama ketika berbuka, maka perut jangan sampai kenyang. Ini kata para ulama salaf, dawaul qulub namanya, obat hati. Obat hati itu ada 5. Baca Quran, salat malam, duduk dengan orang-orang saleh, doa di waktu sahur, dan juga kosongkan perut di waktu berbuka, jangan sampai kenyang. Kalau 5 perkara ini dilaksanakan, ulama mengatakan inilah dawaul qulub namanya. Ini adalah obatnya untuk mengobati penyakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam ini, mungkin ini malam pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan jadwal berikutnya setelah Ramadan mungkin nanti bisa dirapatkan dan dikoordinasikan kembali kira-kira kapan. Insyaallah mungkin nanti ada pemberitaan juga, karena kita sudah berada di tanggal 18 Sya'ban, artinya tinggal 10 hari lebih saja kita akan menghadapi Ramadan. Maka kajian di malam ini sedikit nasihat seputar Ramadan saja untuk membangkitkan semangat kita menyongsong bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa apabila ingat Ramadan, maka ingat puasa. Tentu karena puasa ini satu di antara 5 rukun Islam, maka pelaksanaannya juga tidak bisa dibuat main-main, karena dia adalah pondasi Islam. Dan umumnya kita tahu bahwa rukun Islam dan ibadah-ibadah yang lainnya itu melahirkan akhlak.
Karena Nabi SAW sendiri bersabda, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tentu puasa yang seperti apa yang melahirkan akhlak? Maka disebutkan oleh para ulama tentang akhlaqus shaimin, akhlak orang-orang yang berpuasa. Itu terbagi menjadi 7. Dan ini gambaran daripada akhlak orang-orang yang berpuasa. Secara singkat, pertama, saumul qalbi, puasa hati. Yang kedua, saumul lisani, puasa lisan. Kemudian yang ketiga, saumul aini, puasa kedua mata. Kemudian yang keempat, saumu al-udhuni, puasa pendengaran atau telinga. Kemudian yang kelima, saumul batni, puasa perut. Kemudian yang keenam, saumul yad, puasa tangan. Dan yang terakhir, saumur rijli, puasa kaki. Kalau 7 unsur ini berpuasa, maka insyaAllah puasa kita akan melahirkan takwa dan akhlak. Baik, yang pertama adalah saumul qalbi, puasa hati. Yang dimaksud puasa hati di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tentunya dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat masyhur. Ketika menyebutkan makna siyamul qalbi, puasa hati, beliau mengatakan, wa huwa ibaratun an saumil qalbi anil himami ad-dunyawiyati wal afkari ad-dunyawiyati. Yang dimaksud adalah saumul qalbi, puasa hati. Maksudnya hati berpuasa dari keinginan-keinginan mengejar dunia dan pemikiran-pemikiran yang terus mengejar dunia, di mana hatinya, kata beliau, hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengosongkan hati dari perkara dunia itu disebut saumul qalbi, puasa hati. Karena ada orang-orang di bulan Ramadan, saat kedatangannya bukan bicara soal ibadah, tapi bagaimana caranya meraup keuntungan selama Ramadan. Mencari harta di bulan Ramadan tidak diharamkan, boleh-boleh saja, karena itu memang aktivitas yang dihajatkan. Orang butuh makan, tempat tinggal, kendaraan, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tujuannya kemudian Ramadan hanya untuk meraup kekayaan, mumpung di bulan Ramadan bisa berbisnis ini, itu dan lain sebagainya, maka ini sangat disayangkan. Harusnya hati ini dikosongkan dari perkara-perkara tersebut dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dipenuhi dengan pemikiran dan keinginan dunia. Berarti hatinya belum berpuasa sampai dia mengosongkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah saumul lisan, lisan yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un
syatamahu aw qatalahu falyakul inni saimun. Inni saimun. Apabila salah seorang atau di hari salah seorang kalian berpuasa, maka jangan mengeluarkan kata-kata kotor atau melakukan hal-hal yang jahil. Kalau seandainya datang seseorang hendak mencelanya atau mengajak berkelahi kepadanya, maka katakan saja, jangan dilayan, dan katakan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Kalimat fala yarfus wala yajhal, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, artinya Rasul menghendaki bahwa lisan kita juga ikut berpuasa. Karena di antara hal-hal yang bisa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu, salah satunya adalah karena tidak bisa menjaga lisan. Ulama mengatakan ada 3 perkara yang mengurangi pahala puasa. Pertama, al-ghibatu wan namimah. Saat berpuasa lisannya masih suka berghibah dan juga suka namimah, menyebar fitnah di tengah-tengah manusia. Ini bisa mengurangi pahala puasa. Yang kedua, kasratun naumi, banyak tidur. Banyak tidur itu mengurangi pahala, karena orang tidur itu tidak sadar. Orang bisa tidur dari pagi, bangun sore. Sepanjang tidur tidak ada aktivitas. Harusnya ketika terjaga dia bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau tidur, apa yang bisa dilakukan? Orang tidur tidak sadar, dan itu bisa mengurangi pahala puasa. Dan yang ketiga, kasratu at-ta'am, banyak makan, terutama saat berbuka. Orang kalau berbuka kemudian langsung main santap satu meja, jangankan cerita tarawih yang banyak rakaatnya, maghrib saja malas, nanti isya mulai ngantuk. Tarawih betul-betul tidur berdiri itu. Memang seperti itu. Karena biasanya itulah kadang-kadang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah lelah, letih berpuasa, tapi hanya sekejap saja, walaupun hanya memakan kurma 3 butir dengan air mineral, itu Allah bisa mengembalikan keadaan kita. Kita sudah sehat lagi. Tapi ada orang-orang yang israf dalam makanan. Memang sudah diancang-ancang sebelum maghrib itu, memang saya harus beli ini, sudah dibayangkan tuh, kolak sekian mangkok, gorengan apa semuanya kan. Terkadang disapu habis. Kalau sudah sapu habis satu meja, ya sudahlah, itu alamat, maka dia akan malas. Pasti akan malas, dan itu juga akan mengurangi pahala Ramadan. Ini yang kedua, namanya saumul lisan. Lisan kita berpuasa dari ghibah dan namimah. Kemudian yang ketiga, saumul aini, puasa mata. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan saat Nabi SAW menyarankan anak-anak muda untuk menikah, kemudian Rasul mengatakan bagi yang tidak sanggup menikah, maka Rasul mengatakan fa'alaikum bisaumi, maka kalian harus banyak berpuasa untuk menahan syahwat tadi. Karena dengan menikah itu aghaddu lil basar,
wa ahsanu lil farj. Pandangan kita bisa terjaga, kemaluan kita juga bisa terjaga. Tapi bagi yang tidak bisa menikah, bagaimana caranya menundukkan pandangan dan juga menundukkan kemaluan untuk tidak berzina? Ya puasa, apalagi. Makanya puasa ini juga melahirkan akhlak saumul aini, di mana mata kita ikut berpuasa. Kemudian yang keempat, saumul udhun. Telinga juga harus berpuasa. Karena banyak, apalagi di zaman sekarang, memang zamannya fitnah, syahwat dan syubhat. Hal-hal yang menimbulkan lalai di masyarakat hari ini, seperti mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu, menonton televisi, drama-drama pendek di handphone dan begitu seterusnya. Ya. Terkadang selama Ramadan telinga kita ini tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Malah sepanjang waktu itu hanya dengar musik saja. Sambil tidur didengar musik. Padahal dia puasa tuh. Maka sekali lagi, orang yang telinganya tidak bisa digunakan untuk mendengar hal yang bermanfaat, yang menambah pahala di bulan Ramadan, berarti puasanya belum melahirkan akhlak tuh. Karena telinganya belum berpuasa. Ini yang keempat. Yang kelima, saumul batni, puasa perut. Ya. Maksudnya puasa perut di sini artinya adalah di mana jangan sampai memasukkan hal-hal yang diharamkan kepada perut kita ini. Karena Nabi pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minhul man, amin halalin am min haramin. Akan datang kepada manusia zamannya di mana seseorang tidak akan peduli dengan harta yang diambilnya. Apakah yang diambilnya itu harta yang halal ataukah harta yang haram? Maka orang yang berpuasa jangan sampai kemudian mengambil hal-hal yang memasukkan ke dalam perutnya hal yang diharamkan. Seperti Anda seorang pedagang di bulan Ramadan, maka jangan sampai melakukan penipuan, mengganjal timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, curang dalam dagang, dan begitu seterusnya, atau mengambil hak orang lain tanpa hak yang dibenarkan. Maka orang yang berpuasa tentu hati-hati, tidak memasukkan sesuatu ke perutnya kecuali yang dihalalkan. Itu yang disebut dengan saumul batni, puasa perut. Kemudian yang keenam, saumul yad, puasa tangan. Maksudnya puasa tangan di sini, di mana tangan ini kegunaannya sangat banyak. Jadi kalau lisan itu kegunaan sangat banyak dari segi ucapan, kalau tangan ini dari segi gerakan, yang banyak bergerak itu tangan. Lah selama di bulan Ramadan jangan sampai tangan ini bergerak kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Gerakan untuk hal-hal yang positif, membantu orang, mengangkatkan barang, mengantar orang, dan begitu seterusnya. Jangan sampai kemudian justru tangan ini digunakan untuk melakukan kezaliman selama bulan Ramadan. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan kalau ada orang yang hendak mengajak kelahi kamu, kelahi itu maunya pakai tangan, kadang pakai kaki juga kan itu, tapi umumnya kelahi pakai tangan lah. Maka Rasul mengatakan falyakul inim ru'un shaim, saya lagi puasa, menunjukkan apa? Tangan kita disuruh puasa, jangan meladeni orang yang memancing-mancing perang dengan kita. Dan yang terakhir adalah saumur rijli, tentu kaki. Kaki juga harus berpuasa, tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara 7 perkara bagian daripada akhlaqus shaimin, akhlaknya orang yang berpuasa. Adapun kata ulama salaf, ada 5 perkara lain selama bulan Ramadan yang bisa menyempurnakan pahala kita. Pertama, qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, qiyamul laili. Qiyamul lail maksudnya tahajud, salat malam, tarawih dan yang semacamnya, beribadah di malam hari. Kemudian yang ketiga, mujalasatus salihin, bermajlis dengan orang-orang baik. Kalau mau berkawan di bulan Ramadan, berkawanlah dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, supaya tidak menjerat kita kepada hal-hal yang berdosa. Karena kalau teman kita tidak baik, teman kita tukang gibah, akhirnya duduk ikut gibah. Teman kita tukang fitnah, duduk sama dia, akhirnya ikut fitnah. Maka ini bisa mengurangi pahala berpuasa, bahkan menciderai Ramadan. Kemudian yang keempat, at-tadarru indas sahar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Karena itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan yang kelima, khala'ul batni. Di malam hari, terutama ketika berbuka, maka perut jangan sampai kenyang. Ini kata para ulama salaf, dawaul qulub namanya, obat hati. Obat hati itu ada 5. Baca Quran, salat malam, duduk dengan orang-orang saleh, doa di waktu sahur, dan juga kosongkan perut di waktu berbuka, jangan sampai kenyang. Kalau 5 perkara ini dilaksanakan, ulama mengatakan inilah dawaul qulub namanya. Ini adalah obatnya untuk mengobati penyakit hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa karena Ramadan juga semakin dekat, maka saya sarankan beli buku panduan khusus untuk hukum-hukum puasa. Kalau tidak sanggup, maka sekarang dipermudah, ada handphone. Antum bisa klik tentang hukum-hukum Ramadan dari ustadz-ustadz kita yang sudah berusaha mencurahkan waktunya untuk menulis tentang hukum-hukum Ramadan. Bagaimanapun kalau masuk Ramadan dengan ilmu, tentu kita masuk dengan pahala, karena tahu apa yang harus dilakukan, apa yang ditinggalkan. Tapi kalau masuk Ramadan dengan kejahilan, tidak ada ilmu, justru yang harusnya dilaksanakan ditinggalkan, yang harus ditinggalkan pula dilakukan. Makanya penting mempersiapkan Ramadan dengan ilmu dan dengan kebersihan hati. Wallahu alam. Ini sebagai kultum kuliah terserah antum, karena juga waktunya sudah lebih 10 menit. Ada acara tasyakuran nampaknya ya. Iya. Makan-makan ya. Apa-apa. Ya, mudah-mudahan kajian singkat bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.